Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Mesuhu Cafe. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman semuanya, jadi hari ini saya bakalan coba mereview sebuah timbangan ataupun scale sejuta umat yang kebetulan sudah saya terima lebih kurang sekitar semingguan lah ya. Jadi saya kira nggak sah kalau tidak saya review terlebih dahulu buat teman-teman ya. Jadi tujuan saya itu untuk membantu teman-teman yang belum punya timbangan ya, yang masih bingung ya, mau cari timbangan yang harganya murah, fiturnya lengkap ya, dan juga punya kualitas gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi hari ini saya bakalan coba mereview timbangan yang baru saja saya beli, teman-teman. Baik, teman-teman semuanya, jadi saya kira langsung aja kita coba review timbangannya. Jadi ini dia teman-teman timbangannya, itu mereknya ya. Teman-teman bisa lihat di covernya, itu mereknya Dikipon ya, dari Tupperware. Nah, jadi untuk covernya seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada tercantum baterai include 2X AAA ya. Dan untuk maksimal beratnya itu, daya tampungnya itu 3 kilo ya teman-teman, 3 kilo teman-teman. Oke, dan untuk lain-lainnya tidak ada ya, cuma seperti itu. Dan untuk dari gambaran dari covernya bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang langsung aja kita coba buka ya timbangannya, kira-kira bentuknya seperti apa. Bismillah. Nah, jadi teman-teman tadi teman-teman sudah lihat ya, itu di sudut ini itu ada tercantum baterai include. Tetapi setelah saya buka kemarin itu baterainya itu nggak include ya, tapi nggak masalah lah. Ya, baterainya kita bisa beli lagi. Itu jenis baterainya itu AAA teman-teman ya. Nah, baik, dan sekarang langsung aja kita buka. Kira-kira ada apa aja isi di dalamnya. Nah, jadi untuk isian di dalamnya itu kita dapat 3 lembar kertas ya. Dan yang pertama ini ada kartu garansinya teman-teman. Ya. Kemudian ada panduannya. Nah, panduan ini dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi spesifikasinya sudah ada. Jadi untuk satuan ukurnya itu ada gram atau mili, ada oz, ada lb. Kemudian untuk rentang pengukurannya itu 3 kilo ya. Jadi untuk keakuratannya itu 0,1 gram ya, 0,1 gram. Kemudian untuk daya dia menggunakan tenaga dengan baterai 2X ya, AAA. Kemudian untuk materialnya ya sesuai di spesifikasinya itu plastik ya, plus karet. Oke, untuk diameternya itu timbangan 19,5 kali 13 kali 2,7 cm. Nah, kemudian untuk ukuran LCD-nya itu 6,5 kali 2,5 cm. Nah, jadi saya kira seperti itulah ya. Untuk panduan dari spesifikasinya, teman-teman nanti bisa baca ya kalau memang teman-teman sudah punya. Oke. Nah, kemudian di satu lembar lagi ini panduan dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Nah, jadi saya kira yang ini aja kita baca gitu. Nah, lebih gampang untuk kita mengerti ya. Nah, jadi saya kira seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari brosurnya ini lebih ke drip ya, lebih ke spesifik ke alat dripper ya, tapi tidak mesti teman-teman. Di alat kopi lain juga bisa kita gunakan. Nah, tapi lebih gampang kalau kita pakai V60 ya. Itu lebih mudah kita mengatur takarannya lah pada saat kita melakukan pouring gitu ya. Oke. Baik, teman-teman. Kita simpan terlebih dahulu 3 lembar ini. Baik, saya pindahkan aja. Oke, dan sekarang kita lihat isi di dalamnya.
Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia bentuknya dan sudah dilengkapi dengan karet anti slip ya pada bagian permukaan timbangannya. Ya, kita sudah dapat karet anti slip ya. Jadi untuk membantu kita pada saat kita meletakkan wadah takaran ya, supaya itu dia tidak licin gitu. Ya, saya kira seperti itulah. Ya. Ini kita dapat ini. Kemudian untuk lain-lainnya tidak ada. Untuk baterainya posisinya seperti biasa teman-teman ya. Jadi kebetulan sudah saya isi baterainya. Oke. Nah, jadi kita coba lihat timbangan saya yang sebelumnya ya. Jadi saya coba perbandingkan sedikit ya, teman-teman. Nah, ini dia timbangan pertama saya, teman-teman ya. Murah juga harganya, teman-teman. Ini sangat terjangkau sekali ya. Nah, jadi untuk timbangan ini itu ukurannya 1000 gram ya, ataupun lebih kurang sekitar 1 kilo lah ya. Untuk baterainya sama juga, teman-teman, triple A. Nah, jadi kalau perbedaan dari timbangan yang ini kalau kita lihat ya, itu dari bahan tempat alas timbangannya ini ya. Kalau ini kan terbuat dari plat stainless ya. Kalau ini kan dari plastik. Nah, cuman sudah dilengkapi dengan karet. Kalau ini kan enggak ya, teman-teman. Nah, cuman kekurangan yang ini, teman-teman ya, pengalaman yang saya pakai ya, itu di bagian tombolnya, teman-teman. Itu harus kita plester kayak gini, teman-teman. Jadi kalau enggak kita plester gini ya, itu pada saat kita nimbang itu ya, mana tahu ada tumpah-tumpah air ya, itu bisa-bisa masuk ke bagian celah-celah dari tombol ini, teman-teman. Nah, jadi bakalan masuk ke LCD-nya gitu ya. Nah, itu aja kekurangan, tapi gampang, tinggal kita akali, kita tempel aja lasiban ataupun isolatif ya pada bagian sini ya. Ya, saya kira setelah itu sudah aman, teman-teman, tidak masalah. Nah, saya kira itu aja sih kalau kekurangan dari timbangan yang ini. Nah, cuman ini lebih simpel karena kan ukurannya lebih kecil ya. Nah, baik. Nah, tapi ada kekurangannya ini, teman-teman. Nanti bakalan kita lihat ya, kira-kira apa yang membedakan dari segi fiturnya ya, antara timbangan ini dengan timbangan yang satu ini. Oke. Nah, baik teman-teman, jadi saya kira kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan. Nah, jadi teman-teman, untuk bagian tombolnya kalau di timbangan yang satu ini ya, itu ada 4 tombol. Nah, di sini ada tombol on off, kemudian ada tar, kemudian ada mode, kemudian ada start. Ya, start sama stop. Kita bakalan lihat ya kira-kira apa aja fungsi daripada tombol ini. Nah, untuk on off seperti biasa teman-teman, untuk menyalakan gitu ya. Kemudian setelah kita menyalakan, baru kita letakkan. Nah, untuk fungsi dari tar ini itu untuk mengembalikan ya angka itu ke 0. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada mode ya. Nah, mode ini fungsinya untuk mengubah satuan ya, seperti mili ya, kemudian ke gram ya. Itu teman-teman mau pakai mana tinggal ditekan mode ini aja, teman-teman. Nah, jadi untuk mengalihkan ya satuan dari timbangannya gitu. Oke, jadi saya pilih di gram atau mili ya. Nah, teman-teman, ada satu kelebihan yang dimiliki oleh timbangan yang ini ya. Kalau kita bandingkan dengan timbangan yang satu ini ya. Nah, kalau timbangan ini dia sudah dilengkapi dengan timer, teman-teman.
Nah, jadi kalau timbangan yang ini itu nggak ada timer ya. Jadi untuk timernya, jadi gampang aja untuk kita nyalakan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tekan tombol start ya, itu timernya langsung jalan gitu. Nah, kemudian untuk mematikan timernya, teman-teman tinggal pendam aja tombol start ini lebih kurang sekitar ya 3 detik lah ya, kita pendam. Nah, dia kembali ke nol. Nah, jadi saya kira gampang ya untuk pemakaiannya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau memang teman-teman sudah punya timbangan yang seperti ini. Nah, jadi enaknya itu kalau sudah ada timer, yang pertama kita nggak perlu beli timer lagi ya. Jadi memudahkan kita pada saat kita melakukan penimbangan ya. Apalagi kita suka nyeduh V60 itu sangat membantu sekali teman-teman kalau sudah ada timbangan, kalau sudah ada timernya teman-teman ya. Nah, karena yang namanya V60 kan kita harus menuang bertahap gitu ya. Nah, jadi beda dengan mokapot kita kadang cuma nimbang sekali timbang gitu. Nah, jadi saya kira itu aja perbedaan yang ya lumayan keren lah ya kalau sudah ada timernya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, untuk harganya ya, itu untuk harganya timbangan ini itu saya beli lebih kurang sekitar 80 ribuan teman-teman. Murah ya, murah terjangkau, kemudian punya fitur lengkap dan untuk ketahanannya saya kira sudah terbukti ya. Kenapa? Karena memang timbangan ini itu adalah timbangan yang paling banyak digunakan oleh para penggemar kopi teman-teman ya. Khususnya pemula ya yang punya budget terbatas, saya kira timbangan ini bisa jadi pilihan buat kalian pakai teman-teman. Nah, tetapi kalau memang teman-teman tidak cukup budget, belum cukup budget, teman-teman boleh pakai timbangan yang satu ini. Cuman bedanya itu dia tidak ada timernya. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau yang ini, itu juga murah teman-teman. 50 ribuan saya beli kemarin itu. Ya, 50 ribuan kita sudah bisa nimbang ya. Jadi perlu timbangan itu teman-teman. Jadi kenapa saya bilang perlu? Karena dengan adanya timbangan ya, kita bisa melakukan takaran yang sesuai ya, yang ya tidak terlalu bergeser lah, pas lah gitu ya. Jadi itu sangat mendukung kita ya, sangat membantu untuk menciptakan hasil kopi yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Artinya kita bisa menciptakan kopi yang enak lah. Nah, dikarenakan kenapa? Karena seimbang, dikarenakan takarannya itu sesuai dan pas. Nah, jadi begitulah kira-kira teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita coba tes timbang ya. Nah, untuk mengembalikan ke nol, teman-teman tinggal pendam aja. Oke. Kita tes timbang. Jadi gampang aja teman-teman. Nah, selesai ya. Saya kira timbangannya mantap ya, tidak bergeser-geser ya. Kadang ada timbangan itu yang sudah rusak itu angkanya itu kadang berjalan jauh ya. Jadi paling dia bergeser 1 angka atau 2 angka itu itu saya kira tidak masalah ya. Karena ya lebih dan kurang lah teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, jadi saya kira seperti ini. Kita matikan. Nah. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi saya kira ini timbangan sangat recommended ya buat teman-teman yang belum punya timbangan. Buat kalian yang masih bingung ya mau cari timbangan yang seperti apa, harganya murah, dia juga punya fitur ya. Jadi saya kira ini recommended lah buat kalian ya. Mungkin ada juga ya timbangan-timbangan yang lain, tapi kalau menurut saya ya, setelah saya lihat-lihat, saya sharing-sharing dengan kawan-kawan yang lain, itu kayaknya untuk budget terbatas sepertinya cocok timbangan ini teman-teman. Ya. Nah kalau memang teman-teman nggak punya budget yang ukuran seperti ini, teman-teman bisa beli yang seperti ini. Oke.
Nah, jadi yang nggak ada timbangan juga nggak masalah teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan takaran sendok ya. Jadi teman-teman bisa beli sendok yang ada angka yang ada takarannya, angka takarannya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan estimasi dari sendok. Jadi tidak masalah juga. Tapi untuk lebih tepat ya teman-teman pakai timbangan ataupun scale. Nah, jadi semua itu selalu ada jalan, selalu ada solusi. Jadi tidak masalah. Tetap kita itu bisa ngopi. Oke, aman. Baik, teman-teman semuanya. Jadi saya kira itulah review untuk hari ini. Lebih dan kurang teman-teman. Dan semoga bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.